Wal izzu bil qurbi min auliyaillah, dan bermula mulia dengan sebab dekat daripada kekasih Allah. Ini untuk orang-orang awam. Orang-orang awam yang belum bisa mulia sebab taat, yang belum bisa mulia dengan Allah. Mereka bisa mulia dengan sebab dekat dengan kekasih-kekasih Allah. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Wal izzu bi ta'atillah, dan mulia dengan taat kepada Allah. Ini untuk orang-orang salikin. Dia itu orang-orang salikin, dia mulia dengan taat kepada Allah. Mulia dengan taat kepada Allah itu yakunu bil mubadarah limtithali amrillah wajtinabi nahyi wal iktsari min dzikri wal ijtihad fi tahsili birri. Nah, mulia dengan taat kepada Allah itu adalah dengan bersegera menjunjung perintah Allah, menjauhi larangannya, banyak berzikir kepada Allah, dan bersungguh-sungguh untuk menghasilkan kebaikan. Bila kita demikian, kita jadi orang yang mulia. Mulia kita, mulia bi ta'atillah, mulia dengan sebab taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah berkata, "Man arada al-ghina bi ghairi mal wal kathrata bi ghairi ashirah falyantakil min dhullil ma'siyah ila izzit ta'ah." Siapa yang hendak kaya dengan tidak ada harta, kaya tapi kada ada hartanya, banyak tapi tidak ada pengikutnya, maka hendaklah dia pindah dari kehinaan maksiat kepada kemuliaan taat. Nah, bila kita ini menjadi orang yang taat kepada Allah, kita akan menjadi orang yang kaya walaupun kita kada punya harta. Kita akan mempunyai banyak pendukung walaupun kada kelihatan pengikutnya. Bila kita hendak demikian, pindahlah dari keadaan maksiat kepada keadaan taat terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal izzu bil qurbi min auliyaillah, dan bermula mulia dengan sebab dekat daripada kekasih Allah. Ini untuk orang-orang awam. Orang-orang awam yang belum bisa mulia sebab taat, yang belum bisa mulia dengan Allah. Mereka bisa mulia dengan sebab dekat dengan kekasih-kekasih Allah. Orang-orang yang awam itu mereka bisa jadi mulia dengan kemuliaan yang abadi, dengan kemuliaan dunia akhirat, apabila mereka dekat dengan kekasih-kekasih Allah. Nah, bagaimana maksudnya dekat dengan kekasih-kekasih Allah itu? Yakunu bi suhbatihim, mengawani mereka, wahtiramihim, menghormati mereka, wa khidmatihim, berkhidmat kepada mereka, wa husnil adab ma'ahum, dan adab yang baik beserta mereka. Kalau ada orang awam, mereka itu dekat dengan kekasih-kekasih Allah, mereka menghormati mereka, mereka berkhidmat kepada kekasih Allah, mereka punya adab yang bagus dengan kekasih Allah, maka orang awam ini jadi orang yang mulia. Kemuliaan mereka itu bil qurbi min auliyaillah ngarannya. Nah, para muhibbin rahimakumullah,
Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, man kana yuridul izzah falillahil izzatu jami'a. Barang siapa yang menghendaki kemuliaan, maka kemuliaan itu bagi Allah seluruhnya. Jadi ada 3 jalan hendak jadi orang mulia dunia akhirat. Yang paling rendah kemuliaan dunia akhirat itu bisa kita dapat bila mana kita dekat dengan kekasih-kekasih Allah. Dekat dengan kekasih Allah itu artinya menghormati mereka, baik adab dengan mereka, berkhidmat kepada mereka. Nah, itu dekat ngarannya. Bila orang awam demikian, orang awam ini menjadi awam yang mulia dunia dan akhirat. Nah, ternaik sedikit, mulia dengan ketaatan. Orang yang selalu segera menjunjung perintah Allah, segera menjauhi larangan Allah, banyak berzikir kepada Allah, ini jadi orang yang mulia dunia dan akhirat. Kemuliaannya kemuliaan dengan sebab taat kepada Allah. Orang yang cinta, takut, mengagungkan makrifat kepada Allah, yang selalu ridha dengan apa yang ditentukan Allah, ini menjadi orang mulia, mulia dunia akhirat. Kemuliaan mereka disebut mulia dengan Allah. Nah, para muhibbin rahimakumullah, wa qala ta'ala, firman Allah Ta'ala, walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin walakinnal munafiqin la ya'lamun. Bagi Allah lah kemuliaan, dan bagi Rasulnya, dan bagi orang mukminin, tetapi orang munafik tidak mengetahui yang demikian itu. Wa ammal izzu bima yafna, adapun kemuliaan dengan sesuatu yang binasa. Kal izzi bil mal, seperti kemuliaan dengan harta. Nah, orang ini mulia karena ada harta. Dia dimuliakan orang karena dia kaya. Ada acara apa ditunggu orang, ada acara apa duduk di tengah-tengah orang, karena dia kaya. Nah, begitu orang ini miskin, begitu orang ini bangkrut, orang kadang akan menghiraukan lagi. Orang kadang akan memuliakan lagi, datang ke kada kasidin kali ditunggu orang lagi. Sudah bangkrut, lagi kaya, lagi sugih, orang mengiau memanggil Pak Anang, Bapak. Sudah bangkrut, kada berduit lagi, Su Anang. Itu kenyataan yang ada di kampung, di daerah kita. Orang sugih, Bapak di kiau. Sudah mereka miskin, mereka jatuh, nggak ada bapak lagi. Ini contoh orang yang mulia dengan kekayaan. Kekayaan itu bisa habis, bisa bangkrut. Wal jamal, orang yang mencari kemuliaan dengan keelokan, kecantikan, ketampanan. Ini hendak mulia dengan kecantikan dirinya. Berusaha sedemikian rupa agar kelihatan cantik, kelihatan tampan. Be-make up, bepupur, bila perlu beoperasi. Hidung nang kada bagus dibagusakan, bibir nang kada bagus dibagusakan, supaya mulia dengan keelokannya. Nah, orang-orang yang mulia dengan kecantikannya ini tentu akan habis. Umur 50 habis semuaan sudah. Apalagi 60, panjang umur 70, kayak apa aja bungasnya lagi bila 70 tahun gak ada lagi. Ini orang yang mencari kemuliaan dengan kecantikannya, itu akan habis, akan binasa. Wal quwwah, orang yang mencari kemuliaan dengan kekuatan. Kekuatan pun ada batasnya, ada habisnya. Wal jah war riyasah, orang yang mencari kekuatan, kemuliaan dengan kedudukan pangkat.
Faman ta'azzaza bidzalik, siapa yang mencari kemuliaan dengan demikian, faniya izzu, binasa kemuliaannya. Waktu jadi pejabat, jadi bupati contohnya, yang terhormat Bapak Bupati, itu kan ampih jadi bupati sidin, yang terhormat mantan bupati, kada ada lagi, karena kedudukannya sudah hilang. Nah, jadi maksud daripada hikmah yang ke-84 ini adalah hendaknya kita ini menjadi orang yang mulia. Tapi kemuliaan kita itu kemuliaan yang abadi, kemuliaan yang dunia akhirat, kemuliaan yang sampai ke anak cucu buyut seterusnya. Nah, kemuliaan itu hanya didapat dengan salah satu di antara 3 hal. Bagi orang yang ma'rifat kepada Allah, mereka itu mulia billah, dengan Allah. Bagi orang yang penuntut ilmu, orang yang salikin, mereka itu menjadi mulia bi ta'atillah, dengan sebab taat kepada Allah. Orang-orang awam, mereka pun menjadi mulia bila mana mereka itu dekat dengan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.